Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 3, akan membahas materi mengenai manajemen sumber daya manusia pendidikan. Daftar rujukan. Berikut adalah referensi ataupun daftar rujukan yang kami gunakan dalam mengembangkan materi manajemen sumber daya manusia pendidikan. Kelompok kami menggunakan referensi utama dari Robin S.P.N. Coulter tahun 2012 yang berjudul Manajemen. Untuk lebih jelasnya, para audiens bisa langsung menggunakan daftar rujukan yang telah kami sediakan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai manajemen sumber daya manusia pendidikan. Tim penyaji materi pada presentasi kali ini beranggotakan Virgian Oga Mangola, Igusti Kada Yoga Wirananta, Muhammad Ali Firdaus, dan Muhammad Farid. Tujuan pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia pendidikan, yaitu dapat yang pertama mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan ataupun instansi pendidikan. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan ataupun pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan ataupun instansi pendidikan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua, artinya ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Memastikan bahwa karyawan ataupun pegawai instansi pendidikan dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapainya. Mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai ataupun karyawan dalam instansi pendidikan, dan yang terakhir menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan ataupun pegawai instansi pendidikan. Latar belakang. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa memiliki berbagai potensi, termasuk potensi untuk berkelompok dalam sebuah ikatan yang bertujuan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa tidak dapat ditelaah hanya sebagai fenomena alam semata-mata, dan juga sebagai makhluk yang berakal juga tidak dapat ditelaah hanya sebagai fenomena budaya. Dalam diri manusia selaku makhluk melekat fenomena alam dan juga fenomena budaya yang menjadi keunikan manusia. Sebagai individu, manusia merupakan kesatuan jasmani dan rohani yang mencirikan otonomi dirinya, bahwa manusia itu sejak lahir sampai usia tertentu merupakan individu yang tidak berdaya. Tanpa bantuan orang di sekitarnya, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Manusia hidup dilahirkan dalam organisasi, dididik oleh organisasi, dan hampir dari semua manusia mempergunakan waktu hidupnya bekerja untuk organisasi. Ungkapan tersebut menandakan dengan jelas bahwa manusia dan organisasi memiliki hubungan ataupun menyatu, karena organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya manusia. Salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen adalah sumber daya manusia atau human resource. Pentingnya sumber daya manusia ini perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen, termasuk juga dalam manajemen pendidikan. Bagaimanapun majunya teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia yang identik dengan manajemen itu sendiri. Setiap organisasi pada umumnya sangat memerlukan adanya sumber daya manusia, karena bagi organisasi, sumber daya manusia merupakan aset paling berharga yang dimilikinya. Mengutip dari Nurul Ulfatin dan Teguh Priyanto, sumber daya manusia merupakan termasuk dalam bagian pekerja, pegawai, karyawan, atau orang-orang yang mengerjakan atau mempunyai pekerjaan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sumber daya manusia dalam organisasi merupakan tenaga kerja yang menduduki suatu posisi atau orang-orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas ataupun pekerjaan pada suatu organisasi tertentu. Dalam pendidikan manajemen sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan. Tanpa manajemen sumber daya manusia, suatu organisasi pada umumnya akan kesulitan dalam mencapai tujuannya. Begitu pula dalam lembaga pendidikan.
Manajemen sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam manajemen, karena sumber daya manusia merupakan unsur pertama dalam manajemen sebelum unsur-unsur lainnya. Peranan manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan tentu sangat berkontribusi dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan. Karena pendidikan yang bermutu berasal dari orang-orang yang mengelola pendidikan itu sendiri adalah sumber daya manusia pendidikan yang bermutu pula. Selanjutnya yaitu pengertian dan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, sumber daya manusia dianggap semakin penting karena dalam pencapaian tujuan organisasi, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia dikumpulkan secara sistematis dengan apa yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage atau mengelola sumber daya manusia. Menurut Halsey, Douglas, dan Goodell, G. James, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses melalui kesesuaian optimal yang diperoleh di antara pegawai, pekerjaan, organisasi, dan lingkungan sehingga para pegawai mencapai tingkat kepuasan dan performansi yang mereka inginkan dan organisasi memenuhi tujuannya. Sementara menurut Stephen Robbins mengemukakan bahwa sumber daya manusia adalah bagian dari ilmu manajemen yang berfokus pada cara menarik, mempekerjakan, melatih, memotivasi, dan memelihara karyawan. Nah, sedangkan menurut Edwin B. Filippo mengemukakan definisi manajemen personalia sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. Lebih lanjut, Hasbuan mendefinisikan manajemen sebagai sumber daya manusia, sebagai ilmu, dan seni mengatur hubungan dan perencanaan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan organisasi, karyawan, dan juga masyarakat. Pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia adalah bahwa manusia merupakan unsur terpenting dalam semua organisasi. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal, sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya manusia dengan setepat-tepatnya. Masalah-masalah pengembangan diri, keadilan, kewajaran, harapan, dan kecocokan pekerjaan dengan karakteristik seseorang. Masalah-masalah perilaku organisasi merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya manusia yang penting. Selanjutnya, dalam lembaga pendidikan, manajemen sumber daya manusia adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan pada pentingnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah sebagai sumber daya manusia yang vital, yang memberikan kontribusi atau sumbangsih terhadap tujuan sekolah, dan memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia
dimanfaatkan secara efektif dan atau demi kemaslahatan individu, sekolah, dan masyarakat. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, kita memandang bahwa posisi sumber daya manusia tidak bisa diganti oleh faktor-faktor lain. Dilihat dari nilai sumbangnya terhadap sekolah. Seorang tenaga pendidik dan kependidikan dinyatakan memiliki nilai sumbangan kepada sekolah apabila kehadirannya diperlukan, memiliki nilai tambah terhadap produktivitas sekolah, dan kegiatannya berada dalam mata rantai kebutuhan sistem sekolah itu. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian manajemen sumber daya manusia tersebut, dapat diketahui bahwa manajemen sumber daya manusia pada hakikatnya adalah aktivitas untuk mencapai keberhasilan organisasi, mencapai tujuan dan berbagai sarana dan berbagai sasarannya, serta kemampuan menghadapi tantangan melalui kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, serta sistem-sistem yang memengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja pegawai yang berada dalam organisasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Setiap organisasi menetapkan tujuan-tujuan tertentu yang ingin mereka capai dalam mengatur sumber dayanya, termasuk sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada penahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. Untuk mencapai kebermanfaatan sumber daya manusia yang optimal, maka diperlukan manajemen dengan tujuan yang jelas. Tujuan manajemen dapat dilihat dari tingkat yang paling rendah, yaitu tingkat personal atau personal objektif. Kemudian naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tujuan fungsional, fungsional objektif. Dilanjutkan ke tujuan organisasional, organisasional objektif. Dan puncaknya untuk tujuan layanan masyarakat secara nasional dan internasional, yaitu society objektif. Adapun bagian-bagian dari sumber daya manusia. Yang pertama ada tujuan personal atau personal objektif. Tujuan personal yaitu membantu sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dari individunya. Tujuan individual ini berentang dari yang sangat teknis sampai dengan yang aspirasi. Dan dari tujuan jangka pendek sampai dengan jangka panjang. Tujuan yang bersifat teknis yaitu setiap individu tercermin dari kegiatan real dan kontribusi dirinya dalam organisasi. Sedangkan tujuan aspirasi tercermin pada motivasi dan kepuasannya dalam organisasi. Tujuan jangka pendek individu umumnya untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan sandang, sampai dengan kebutuhan tingkat tinggi yaitu aktualisasi diri. Sedangkan kebutuhan jangka panjang merupakan kebutuhan rohani untuk mencapai tujuan di akhirat nanti. Pada diri pendidik, tujuan personal dapat ditunjukkan bahwa ia bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun secara jangka panjang, ia bekerja di bidang pendidikan karena dilandasi oleh motivasi yang didorong suatu keyakinan bahwa sebagai seorang pendidik merupakan panggilan hidup yang semata-mata untuk mengamalkan ilmu untuk mengantarkan generasi lebih baik, dan yang demikian ini akan mendapatkan pahala yang tidak akan putus sampai di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, ada tujuan fungsional atau fungsional objektif. Tujuan fungsional manajemen sumber daya manusia yaitu tujuan yang memelihara kontribusi bagian-bagian dalam organisasi agar sumber daya manusia pada bagian-bagian itu dapat menjalankan tugas secara optimal. Setiap sumber daya manusia akan memiliki makna fungsional jika manajemennya mampu memenuhi tujuan permintaan organisasi. Dengan demikian, manajemen bertugas untuk pengoptimalan agar setiap sumber daya manusia dapat berkontribusi pada bagian tugas dan fungsi yang dijalankannya. Tujuan fungsional manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjaga agar guru tidak terlambat di kelas dan guru dapat membuat persiapan secara baik. Dengan kata lain, tujuan fungsional adalah
untuk memelihara dan memfasilitasi agar guru dapat menjalankan tugasnya secara optimal sesuai tugas dan fungsinya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu tujuan organisasional objektif. Tujuan organisasional manajemen sumber daya manusia, yaitu tujuan yang terkait dengan keefektifan organisasi. Tujuan organisasional ini tercermin dari pencapaian kinerja dan produktivitas organisasi. Jika organisasi itu sekolah, tujuan organisasionalnya adalah tingkat dan kualitas lulusan sekolah. Tingkat dan kualitas lulusan sekolah sangat tergantung pada kinerja dan produktivitas pada pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Di samping itu juga tergantung kepada sumber-sumber yang lain. Sebagai contoh, tujuan organisasional, para pendidik dan tenaga kependidikan melayani dan mengoptimalkan bagian-bagian dalam organisasi, misalnya manajemen peserta didik, untuk mencapai tujuan sekolah. Kemudian ada yang keempat, yaitu tujuan masyarakat atau society objective. Tujuan masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang timbul di masyarakat, sehingga organisasi diharapkan dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi masyarakat. Pencapaian tujuan masyarakat merupakan dampak atau outcome yang ditimbulkan dari pencapaian tujuan sebelumnya, yaitu tujuan organisasional. Pencapaian tujuan masyarakat pendidikan tercermin dari keberhasilan generasi yang dihasilkan oleh sekolah sebagai warga masyarakat yang jauh lebih berkualitas dari masyarakat pada generasi sebelumnya. Tujuan manajemen sumber daya manusia pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan bahwa tujuan itu berbeda dengan tujuan manajemen sumber daya manusia pada bidang lain seperti di perusahaan atau pabrik. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada perusahaan atau pabrik lebih banyak untuk mencapai tujuan organisasionalnya. Adanya perbedaan orientasi tujuan manajemen sumber daya manusia akan berdampak pada kegiatan yang dijalankan di bidang pendidikan. Tujuan manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Astuti dalam Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, mengembangkan dan memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan untuk memperoleh nilai maslahat optimal bagi individu, tenaga pendidik, dan kependidikan yang bersangkutan, sekolah, dan masyarakat yang dilayaninya. Berdasarkan beberapa uraian dapat diketahui bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia pendidikan adalah pencapaian kinerja pendidik, tenaga kependidikan, menciptakan kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Manajemen sumber daya manusia dilakukan agar tenaga pendidik dan kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan individu dan tujuan fungsional, kemudian tujuan organisasi, dan tujuan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk ruang lingkup manajemen sumber daya manusia itu ada 12. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua analisis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk yang keempat seleksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk yang kelima orientasi, penempatan dan penugasan. Serta yang keenam kompensasi. Nah, untuk yang ketujuh yaitu penilaian kinerja. Yang kedelapan pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk yang kesembilan penciptaan mutu kehidupan kerja. Yang ke-10 perundingan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk yang ke-11 riset tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir yaitu pensiun dan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu peran manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dewasa ini dapat menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. SDM mempunyai dampak yang lebih besar terhadap efektivitas organisasi dibanding dengan
sumber daya yang lain. Seberapa baik sumber daya manusia dikelola akan semakin menentukan kesuksesan organisasi di masa mendatang. Manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan yang paling utama yang harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia sifatnya lebih strategis bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, menurut Ermayama dalam fatwa ini mengemukakan itu ada 3. Yang pertama, manusia atau orang-orang mempunyai kewenangan untuk menetapkan, mengendalikan, dan mengarahkan pencapaian tujuan disebut administrator. Untuk yang kedua yaitu manusia atau orang-orang yang mengendalikan dan memimpin usaha agar proses pencapaian tujuan yang dilaksanakan bisa tercapai sesuai dengan rencana, disebut manajer. Untuk yang ketiga, manusia atau orang-orang memenuhi syarat tertentu, diangkat langsung mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing atau jabatan yang dipegangnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu peran manajemen sumber daya manusia sebagai faktor dalam organisasi. Di sini ada berapa sih faktor mempengaruhi? Menurut kelompok saya itu ada 3. Ada yang pertama yaitu peran administrasi atau manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, peran operasional, manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir, peran strategis. Jadi ada 3 peran manajemen sumber daya manusia sebagai faktor penentu dalam organisasi. Untuk poin yang pertama yaitu peran administrasi manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini ada penyimpangan data, meliputi penyimpangan database dan arsip pegawai. Jika peran administrasi hanya seperti ini, maka sumber daya manusia hanya dipandang dari dimensi hierarkikal atau kontributor administrasi hierarki. Nah, untuk peran administrasi pada beberapa organisasi itu dilakukan oleh pihak ketiga atau outsourcing. Bahkan, teknologi semakin berperan dalam dilibatkan dalam mengoptimalisasikan pekerjaan yang bersifat administratif. Yang kedua yaitu peran operasional manajemen sumber daya manusia. Nah, peran di sini itu bersifat taktis, yaitu hanya meliputi pemrosesan lamaran pekerjaan, seleksi dan wawancara, kepatuhan terhadap kebijakan, serta peraturan, pelatihan, pengembangan program K3. Nah, untuk penekanan pada operasional ini masih banyak terjadi di beberapa organisasi. Sebab dari beberapa organisasi itu memiliki keterbatasan kemampuan individu dan penolakan manajemen puncak terhadap peran sumber daya manusia yang semakin besar. Untuk yang ketiga yaitu peran strategis manajemen sumber daya manusia. Di sini keunggulan dari kompetitif dari unsur sumber daya manusia itu merupakan kelebihan yang dimiliki oleh peran strategis ini menekankan bahwa orang-orang dalam organisasi merupakan sumber daya yang penting. Jadi bagaimana perubahan kependudukan tenaga kerja dan kekurangan itu akan mempengaruhi organisasi dan cara apa yang akan digunakan untuk menyiasati masalah kekurangan tersebut. Jadi untuk peran strategis manajemen sumber daya manusia ini memiliki keunggulan yang kompetitif. Bagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa manajemen sumber daya manusia sangat diperlukan bagi suatu organisasi, instansi maupun perusahaan dalam pengelolaan tenaga kerja ataupun karyawan. Tenaga pendidik atau kependidikan sebagai sumber daya manusia, pendidikan memegang peranan strategi terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Selanjutnya adalah bagian penutup, yaitu kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sumber daya manusia dianggap semakin penting karena dalam pencapaian tujuan organisasi, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia dikumpulkan secara sistematis dengan apa yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage atau mengelola sumber daya manusia. Untuk mencapai kebermaknaan sumber daya manusia yang optimal, maka diperlukannya manajemen dengan tujuan yang jelas. Tujuan manajemen dapat dilihat dari tingkatan yang paling rendah, yaitu tingkat personal atau personal objektif, naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tujuan fungsional atau function objektif, dilanjutkan ke tujuan organisasional atau organisational objektif, dan puncaknya untuk tujuan layanan masyarakat secara nasional dan internasional atau society objektif. Manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan utama yang dimiliki organisasi yang harus
dikelola dengan baik. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia bersifat lebih strategis bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Peran manajemen sumber daya manusia sebagai faktor sentral dalam organisasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa peran. Di antaranya peran administrasi, manajemen sumber daya manusia, peran operasional manajemen sumber daya manusia, dan peran strategis manajemen sumber daya manusia. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Pada presentasi kali ini masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.